Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Baik, alhamdulillah. Pagi ini pagi yang cerah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Marilah kita membaca surat Fatihah sebagai pembuka, mengawali pembelajaran kita, kemudian disambung dengan doa belajar. Al-hadiniyah wala kullin nitis solehah hasil maqasidana wa yasir umurona waftah kulubana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih. Setelah itu kalian baca sendiri Asmaul Husna, dilanjutkan dengan baca surat-surat pendek. Sudah kelas 5, berarti kalau bisa dari sampai Al-Kausar ya, dari Al-Fil sampai Al-Kausar itu dibaca, dirutinkan minimal 1 minggu sekali, kalau bisa ya setiap hari, nanti biar hafal. Kalau kita berjumpa maka saya minta kalian untuk menghafalkan 5 ayat setiap harinya. Nanti dalam 1 minggu bisa hafal semuanya. Oke, hari ini doanya kemarin sudah alhamdulillah banyak yang sudah hafal doa masuk keluar masjid, kemudian tahiyatul masjid. Ada yang bacaannya belum sempurna, ada yang memang belum hafal sama sekali. Oke, itu adalah tantangan buat kita dan merupakan sebuah keharusan dalam arti identitas kita sebagai seorang muslim untuk selalu meminta kepada Allah dalam setiap tindakan kita. Masuk masjid, Allah maftah li abwaba rahmatik. Di dalam masjid, nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala madumtu fihi lillahi ta'ala. Kemudian keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Saya minta kepadamu ya Allah anugerah-anugerahmu. Ya, itu dibiasakan. Kemudian wudu, doa setelah wudu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Setiap saat kita berdoa, karena itu perintah dari Allah. Jadi zikir kepada Allah, ingat kepada Allah dengan cara berdoa, mau tidur, bangun tidur, dan seterusnya. Pagi ini yang Pak Amin perlu tanyakan pertama kali adalah, sudahkah pagi ini kalian melaksanakan sholat subuh? Alhamdulillah, banyak yang sudah, tapi ada yang belum. Tolong yang belum dimatikan dulu sebentar, kemudian kita membaca doanya. Membaca doa sholat subuh. Qadha niatnya itu dilanggengkan. Mohon sekali kepada ayah dan bunda, mari kita bersama-sama membimbing mereka, anak didik kita, anak kita, untuk bisa istiqomah melaksanakan sholat. Hari ini sudah baca Quran? Alhamdulillah bagi yang sudah, yang belum
Nah, kita buka Al-Qur'annya, kita baca 2 atau 3 ayat, kemudian kita tutup sadaqallahu adzim. Tadi biasakan setiap hari ada Quran yang terbaca. Selanjutnya adalah materi kita Rasul idola, Allah idolaku. Jadi Allah itu mengutus para rasul sebagai tabsyiran wa nadhiran, memberi kabar gembira bagi mereka yang mau melaksanakan perintah Allah agar mendapatkan surga, dan nadhiran memberi ancaman, ditakut-takuti bagi mereka yang melanggar perintah Allah. Nah, Allah menghukum hambanya karena Allah sudah memberikan satu petunjuk, orang yang menunjukkan kita pada kebenaran melalui rasul-rasulnya dari golongan kita sendiri. Jadi wa ma'indallahi bizulmin. Jadi Allah tidak akan mungkin menyiksa orang, menghukum seseorang dengan cara zalim, karena memang sudah diutus para rasul kepada mereka. Jadi bagi kita wajib untuk mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Wa dzakarallaha katsira, banyak mengingat Allah, ya dengan cara membaca doa-doa tadi. Sebenarnya Allah mengutus nabi itu banyak sekali, tapi yang wajib kita ketahui hanya 25. Dan itu disebut semuanya rasul. Kalau masa dulu kelas 1, kelas 2 ada nyanyiannya ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, dan seterusnya. 25 nabi itu harus kita hafalkan, dan saya yakin kalian juga sudah hafal. Nanti ditulis lagi ke 25 nabi. Kemudian Rasul dan nabi itu siapa toh? Rasul itu orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah, dari kalimat risalah itu. Sedangkan nabi itu diutus oleh Allah, diberikan wahyu, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Itu perbedaan nabi dan rasul. Dan nabi yang akhir zaman, kita sangat beruntung sekali karena menjadi umat Rasulullah SAW. Mari kita ikuti kisah teladan para rasul. Kisah teladan Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Pak Amin waktu WFH itu melihat ada tayangan yang menarik di Trans 7 kalau tidak salah ya. Itu ada kisah-kisah nabi. Coba kalian sesekali kalau waktu pagi di rumah tidak dalam belajar, nontonnya itu yang seperti itu. Lihat film-film para rasul, kisah nabi, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, dan seterusnya. Banyak hal yang bisa kita petik dari itu semuanya. Nah, Nabi Dawud sejak kecil sudah mampu mengalahkan Jalut, seorang raja yang zalim. Beliau berada di posisi kerajaannya Tolut. Ketika peperangan mampu mengalahkan Jalut dengan tapelnya. Nabi Daud punya mujizat yang begitu banyak. Di antaranya adalah mampu melunakkan besi. Jadi
pertama kali yang membuat besi itu adalah Nabi Idris, disempurnakan oleh Nabi Dawud alaihissalam. Jadi pakaian besi dan seterusnya itu Nabi Dawud alaihissalam. Kemudian beliau punya suara yang teramat indah. Saking indahnya beliau ngaji, membaca kitab kitabnya Nabi Dawud. Ya betul, kitab Zabur. Maka membaca kitab Zabur, dengan begitu indahnya para burung-burung pun berhenti. Angin yang bertiup kencang bisa melandai karena mendengar suara Nabi Daud. Dan bagi kita yang sering mendengarkan adzan dan berhenti ketika adzan berkumandang, mendengarkan dengan seksama, kelak akan mendapatkan kenikmatan mendengarkan suara Nabi Daud alaihissalam. Itu sedikit kisah tentang Nabi Daud. Nabi Daud menjadi raja setelah meninggalnya Raja Tolut, dan beliau termasuk menantu dari Raja Tolut. Kemudian memimpin dengan begitu arif dan bijaksananya sampai semua rakyat mencintai Nabi Daud alaihissalam. Ada puasa yang sangat dianjurkan, yaitu puasa Daud, yang juga sunnah kita lakukan. Puasa terbaik adalah puasa Nabi Daud. Wirid terbaik adalah wiridannya Nabi Daud. Doa terbaik doanya Nabi Daud alaihissalam. Nah, nanti kalian baca dengan seksama, kemudian kalian tulis kisah Nabi Daud alaihissalam sama hikmah-hikmahnya. Pak Amin ingin kalian merekam, menceritakan tentang kisah Nabi Daud dengan gaya kalian sendiri. Terserah itu yang masa kecilnya atau ketika bersama dengan Nabi Sulaiman memutuskan sebuah perkara tahkim, yang kemudian Nabi Sulaiman waktu itu masih kecil, beliau mampu memberikan tahkim yang terbaik. Nah, itu kisah-kisah seperti itu coba kalian utarakan dengan bahasa kalian sendiri. Oke, terima kasih. Sampai sini pelajaran kita adalah materinya tentang kisah Nabi Daud alaihissalam dan juga hikmahnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.